Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Darsunal yaum sampai kepada fi fadli Asyura, yang menerangkan tentang keutamaan bulan Muharram, khususnya Yaum Asyura, pada hari 10 bulan Muharram. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah masuk pada bulan Muharram, tanggal berapa? Tanggal 6. Jadi sekarang kita ini sudah sampai pada bulan Muharram tanggal 6, dan sebentar lagi insyaallah kalau tidak salah nanti pada hari Senin ini tanggal 10 Muharram. Bicara tentang bulan Muharram, Muharram itu adalah termasuk 4 bulan yang mulia, yang tidak diperkenankan berperang dan pertumpahan darah. Jadi sejak dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka baik orang Islam dan bukan orang Islam pun juga mempunyai keyakinan bahwa di bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah mengadakan pertumpahan darah, mengadakan peperangan dan lain sebagainya. Ini 4 bulan diantaranya dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah sekarang ini bulan Muharram, ini termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang tidak diperkenankan mengadakan peperangan dan pertumpahan darah pada bulan itu, karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Secara khusus bulan Muharram itu disebut Syahrullahil Asam. Ya, Ashhurul Hurum secara khusus disebut Syahrullahi Al-Asam. Al-Asam ini yang tuli. Kenapa dikatakan Al-Asam? Syahrullahi, bulan Allah, Al-Asam yang tuli. Kenapa dikatakan Al-Asam, At-Tuli, tuli di sini? Kenapa? Tuli di sini adalah karena tidak terdengar di bulan Muharram ini, tidak terdengar dentingan senjata, tidak terdengar bunyi-bunyi bom, tidak terdengar gerakan-gerakan yang membawa senjata. Jadi bisa jadi Yaum Asyura itu adalah hembusan-hembusan nafahat Allah, hembusan-hembusan nafahat Allah. Maka hendaknya hembusan itu disambut dengan perasaan gembira dan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh. Sebab dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, barang siapa yang mendapat hembusan itu, barang siapa yang mendapat hembusan itu, maka ia tidak akan celaka selama-lamanya. Itulah keutamaan bulan Muharram. Jadi yang terpenting amalan di bulan Ramadan ini, di bulan Muharram ini, ada 5 amalan utama di bulan Muharram ini.
ada lima amalan utama di bulan Muharram ini, khususnya di Yaum Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram. Yang pertama, amalan yang utama ini, yang pertama berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Sudah fullkan minta ampunan kepada Allah pada bulan ini, pada tanggal 10 Muharram. Yang nomor 3, memberi nafkah lebih pada istrinya. Kalau orang yang sudah punya istri, ya, kalau orang yang sudah punya istri ini memberi nafkah lebih kepada istrinya. Kalau kamu makan yang lebih enak daripada yang kemarin-kemarin, ya, karena kamu masih dalam tahapan belajar, ya jangan israf. Jadi pada Yaum Asyura ini ada melakukan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ya, misalkan umpamanya ngasih belanja lebih kepada istrinya, yang biasanya satu hari belanjanya 50 bisa 100, yang biasanya 100 200, walhasil lebih daripada biasanya. Yang nomor 3, yang nomor 4, memperbanyak sedekah. Ya, pada Yaum Asyura ini memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, kebiasaan di pondok-pondok ini, anak-anak itu ditarik uang, ada yang 1.000, 2.000 sampai 5.000. Masing-masing anak mengeluarkan uang 1.000, 2.000. Ini kemudian dikumpulkan, lalu dibelikan makanan-makanan kecil, lalu diberikan kepada anak-anak kecil. Ini bentuk daripada yang pertama ya sedekah, yang kedua untuk melatih kita agar supaya kita tidak merem, supaya kita juga bisa mengeluarkan sedekah. Ini latihan dari sekarang. Kalau jiwa kita ini, jiwa kamu ini tidak dilatih dari sekarang di pondok, karena sebetulnya rezeki itu dari sedekah. Ar-rizqu minas sedekah. Orang mendapatkan rezeki itu dari sedekah. Allah memberikan rezeki kepada orang yang banyak, kepada orang berikan rezeki banyak kepada orang. Ini dari kadar sedekahnya. Rezeki itu banyak, bukan hanya uang aja rezeki ini, bukan hanya harta aja rezeki ini. Kesehatan ini rezeki, bisa makan enak ini rezeki. Yang ada pada kita semua ini rezeki. Coba orang tidak sehat, walaupun sudah mempunyai harta yang banyak, tumpuan seperti apa hartanya, tidak ada gunanya, tetap dikatakan fakir miskin. Jadi rezeki itu adalah yang ada pada kita ini adalah rezeki. Kita ada tangan, ada kaki, ada mata, dan semuanya masih berfungsi. Itu rezeki yang luar biasa. Makanya bersedekah itu adalah menarik daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu minas sadaqah. Jadi yang kelima adalah mengasihi anak yatim. Yang kelima, mengasihi anak yatim. Jadi pada tanggal 10 Muharram ini kalau ada lebihnya uang diberikan kepada anak yatim, kemudian dikasihani anak-anak yatim. Kalau bisa ya dikumpulkan semua anak yatim, kemudian dibagi-bagi rezeki, apa itu makanan, apa itu uang dan lain sebagainya. Jadi ini saya ulangi bahwa 5 amalan utama di bulan Muharram. Yang pertama berpuasa, yang kedua memperbanyak istighfar, yang ketiga memberi nafkah lebih pada istrinya, yang keempat memperbanyak sedekah, yang nomor 5 mengasihi anak yatim. Ini yang perlu dilakukan
pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Baik, kita menginjak kepada keutamaan Asyura. Faslun fi fadl Asyura, ing dalam nerangaken keutamaan Asyura. Akhraja ngetoaken sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i an Ali saking Ali radhiyallahu taala anhu, ing kunta lamun ono sira shaiman iku wong kang poso ba'da syahri Ramadan, ing dalam sausi wulan Ramadan, fasum mongko poso sira li Muharramin kaduwe wulan Muharram, fa innahu maqasdul Muharram syahrullah iku wulani Allah. Syahrullahi iku wulani Allah, fihi iku ing dalem Muharram, fihi iku ing dalem Muharram yaumun utawi dina taba kang nerimo tobat Allahu sapa Allah ala qaumin ing atase kaum, wa yatubu lan nerimo tobat sapa Allah ala akharina ing atase kaum kang weneh. Jadi pada hari itu, pada hari 10 pada hari tanggal 10 bulan Muharram ini, itu termasuk hari di mana Allah menerima taubat pada satu kaum dan juga akan menerima taubat kepada satu kaum yang lain. Ini di antara keutamaan bulan Muharram. Wa syaikhani lan sapa Bukhari Muslim an Ibn Abbas saking Ibn Abbas anna Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima iku rawuh sapa Nabi al-Madinata ing kota Madinah. Fawajada maka nemu sapa Nabi al-Yahuda ing wong Yahudi siaman hale poso yaum Asyura ing dalam dina Asyura, ing dalam dina tanggal 10 Muharram. Faqala maka dawuh lahum maring Yahudi, faqala maka dawuh lahum maring Yahudi Rasulullah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utawi apa hadza iku iki, ma utawi apa hadzal yaum iku iki dina alladzi tasumunahu kang poso sira kabeh hu ing yaum. Hari apa? Sekarang ini hari apa? Yang kamu puasai sekarang ini hari apa? Kamu berpuasa pada hari ini hari apa? Faqalu maka ngucap sapa Yahudi, orang Yahudi ini bukan orang Islam. Fasamu maka ngucap sapa Yahudi, hadza utawi iki yaumun azimun iku dina kang agung. Anjallahu kang nyelamataken Allahu sapa Allah fihi ing dalam yaum Musa ing Nabi Musa wa qaumahu lan kaumi Nabi Musa, wa aghraqa lan ngermaken sapa Allah Fir'auna ing Fir'aun wa qaumahu lan kaumi Fir'aun. Fasomahu Musa syukran, fasomahu maka poso hu ing yaum Musa sapa Nabi Musa syukran krana syukur, syukran krana syukur dumateng Allah. Fanahnu maka utawi kita nasumuhu iku poso kita hu ing yaum, fanahnu maka utawi kita nasumuhu iku poso kita hu ing yaum. Faqala Rasulullah maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahnu maka utawi kita Nabi dan sahabat-sahabat, fanahnu maka utawi kita hakku iku luwe hak wa aula lan luwe utama bi Musa kelawan Nabi Musa minkum saking sira kabeh Yahudi, minkum saking sira kabeh. Fasomahu maka poso hu ing yaum sapa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amara lan merintah sapa Nabi ashabahu ing sahabat-sahabat Nabi bisyamihi kelawan poso yaum Asyura. Nah ini, jadi ada kronologinya, ada sejarahnya. Puasa Asyura ini ada sejarahnya, di mana Rasulullah ketika datang ke Al-Madinatul Munawwarah bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah pada berpuasa. Maka Nabi bertanya, kamu berpuasa hari ini, memangnya hari ini hari apa?
Kemudian orang Yahudi itu menjawab bahwa hari ini adalah hari di mana Nabi Musa dan kaumnya itu diselamatkan oleh Allah daripada Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka beliau Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Kami Yahudi mengatakan kami berpuasa pada hari ini ya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena Nabi Musa oleh Allah diselamatkan daripada kejaran Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu berpuasa karena bersyukur atas keselamatan Nabi Musa, maka saya lebih berhak berpuasa daripada kamu dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar berpuasa Yaum Asyura pada bulan Muharram ini. Jadi tanggal 10 bulan Muharram ini Nabi memerintahkan berpuasa kepada sahabat-sahabatnya. Dan puasa Asyura ini adalah menjadi kewajiban bagi orang Islam dahulu sebelum turunnya ayat kutiba alaikumusyamu. Sebelum wajibnya bulan puasa Ramadan, maka Yaum Asyura ini menjadi kewajiban. Wajib berpuasa Yaum Asyura pada waktu itu sebelum wajibnya puasa bulan Ramadan. Setelah turun ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wajibnya berpuasa Ramadan, maka puasa Yaum Asyura menjadi sunnah muakkadah, menjadi sunat yang dikokohkan, sunat yang dikuatkan oleh syariat. Oleh karena itu kita ini kesempatan, mumpung kita ini masih hidup, mumpung kita ini masih diberi kesehatan oleh Allah, maka sempatkan waktu-waktu yang emas itu, waktu-waktu yang berharga ini kita sempatkan dengan beribadah seperti yang saya terangkan tadi, dan juga ditambah dengan berpuasa Yaum Asyura satu hari saja. Barang siapa orang yang berpuasa pada Yaum Asyura, maka dosa-dosa yang ia lakukan 1 tahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita tidak mewajibkan, tapi itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang harus kita, yang seharusnya kita melakukan. Bahkan bersedekah pada hari itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali sedekah pada hari itu. Ada suatu cerita sedikit tentang mengenai masalah sedekah pada hari Asyura itu. Pada hari Asyura bulan Muharram ini ada orang fakir miskin. Ada orang fakir miskin minta sedekah pada orang kaya. Orang kaya itu yang diminta oleh orang fakir miskin ini pada bulan Muharram, tepatnya Yaum Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Dia minta kepada orang kaya dengan janji akan mendoakan dengan doa yang istimewa. Jadi minta kepada orang kaya dengan janji bahwa orang yang minta, fakir miskin yang minta itu akan mendoakan orang yang kaya itu dengan doa istimewa. Tapi ditolak oleh orang yang kaya itu. Lalu datang kepada orang Yahudi. Ya, orang yang fakir miskin tadi itu datang kepada orang Yahudi dengan ucapan seperti yang tadi, bahwa dia akan mendoakan dengan doa yang istimewa. Kemudian orang kaya itu bermimpi. Keesokan harinya orang kaya itu bermimpi hari kiamat. Jadi seakan-akan hari kiamat itu sudah datang, dan dahsyatnya hari kiamat luar biasa. Kemudian pada dalam mimpi yang dia mimpi hari kiamat itu, maka di situ dia lihat istana yang mewah luar biasa. Ya. Istana yang mewah luar biasa, dia melihatnya. Lalu orang itu bertanya, "Liman hadza?" Untuk siapa ini? "Liman hadzal qasr?"
Kepunyaan siapa istana ini? Untuk siapa istana ini? Maka dijawab, ini punyaan kamu. Andai kata kamu tidak menolak orang miskin yang minta tadi itu. Ini kepunyaan kamu ini. Andai kata kamu tidak menolak permintaan orang miskin yang tadi itu. Ini sekarang sudah punyaan orang Yahudi. Padahal itu orang Yahudi. Kemudian orang yang kaya tadi itu datang kepada orang Yahudi, menceritakan kejadian mimpinya itu, lalu dia akan membeli istana yang ada di akhirat itu. Dia akan membeli istana yang sudah disiapkan untuk orang Yahudi ini. Diceritakan kepada orang Yahudi. Kaget orang Yahudi itu. Kemudian dia mengatakan, tidak, kamu sekalipun membeli kepada saya dunia dan seisinya tidak saya kasih. Iya, kamu sekalipun membeli kepada saya, dibeli dunia dengan seisinya sekali, ini tidak saya kasih. Orang istana di akhirat lagi, istana di surga. Kemudian setelah itu orang Yahudi itu masuk Islam. Nah, inilah keutamaan orang yang bersedekah pada tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah dijamin ditanggung oleh Allah. Kalau kamu bersedekah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah-limpah ganda. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada kamu semuanya, bahwa tanggal 10 bulan Muharram ini hendaknya ya kita menambah amal ibadah juga dengan silaturahmi, dengan mengunjungi orang yang sakit, dengan ziarah kepada orang-orang alim, ziarah kepada para kiai, para habaib, ziarah kepada para ulama, ya. Kemudian juga ya memperbanyak membaca surat Ikhlas, ya, memperbanyak membaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas ini kak, Qul huwallahu ahad. Kalau bisa kamu baca 100 kali atau 1000, dan juga memperbanyak membaca ayat kursi 100 kali atau 360. Kemudian juga kamu baca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ini sebanyak 70 kali. Ya, sebanyak 70 kali. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kita bisa membacanya, kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kalau kita mengamalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga masuk pada tabungan kita semuanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.